Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali melaksanakan perkuliahan e-learning kita dengan judul topik pendekatan direktif dan non-direktif atau pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat. Baik, jika merujuk kepada mata kuliah kita, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, maka pertanyaan besarnya adalah mengapa masyarakat itu harus dikembangkan dan diorganisasikan ya? Jawabannya adalah yang pertama, masyarakat itu butuh untuk mencapai kemandirian ya. Jadi masyarakat ini harus dibiasakan, dilatih agar mereka mampu ketika menghadapi permasalahan-permasalahan kesehatan gitu ya. Artinya kita bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat, mencerdaskan masyarakat ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme petugas kesehatan ya. Jadi melalui program pemberdayaan masyarakat ini, petugas kesehatan juga dilatih untuk terus mengembangkan kepekaan ya terhadap permasalahan di masyarakat sehingga masyarakat itu nanti bisa dilatih supaya dia bisa hidup untuk berperilaku hidup sehat ya. Kemudian selanjutnya juga karena produk kesehatan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya begini, ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat, berarti produknya adalah inovasi gitu ya. Kemudian mungkin pengetahuan baru, wawasan baru yang kita bagikan ke masyarakat sehingga nanti pada akhirnya masyarakat akan mengalami perubahan KAP ya. Knowledge, attitude, sama practice atau praktek di masyarakat. Selanjutnya, kita yang bergerak di area public health ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut ya. Yang pertama adalah fungsi assessment, artinya kita menilai kondisi yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah policy development. Ketika kita sudah mendapatkan bayangan ya, gambaran mengenai kondisi di masyarakat, kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan, kemudian nanti kita bisa melakukan advokasi terhadap pengambil kebijakan sehingga terbentuklah sebuah policy atau aturan baru yang dikembangkan ya berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin bisa bikin program baru gitu ya, program pendampingan, program pemberdayaan masyarakat gitu. Dan yang ketiga adalah assurance. Assurance itu artinya kita memastikan bahwa masyarakat ini benar-benar bisa mampu gitu ya untuk menjadi mandiri dalam mencapai hidup sehatnya gitu. Mungkin salah satunya juga kita bisa menggunakan layanan jaminan sosial ya, jaminan sosial kesehatan misalnya BPJS ataupun bentuk asuransi yang lainnya. Kalau kita lihat ya, strategi pembangunan kesehatan yang diupayakan oleh pemerintah ya, saat ini utamanya adalah bagaimana masyarakat itu bisa hidup mandiri gitu ya, dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Caranya gimana? Yakni mengorganisasikan masyarakat ya, organize community effort. Artinya masyarakat itu perlu didorong untuk secara terorganisir nanti bisa meningkatkan derajat hidupnya. Misalnya kayak ada Posyandu ya. Posyandu itu merupakan salah satu wadah community organizations di masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan ibu gitu ya, ibu hamil, ibu bayi, ibu balita gitu ya dalam rangka mencegah hal-hal yang terkait dengan permasalahan kesehatan ibu dan anak gitu. Kemudian selain diorganisasikan ya, masyarakat ini perlu diberdayakan atau dikembangkan. Inilah yang kita pelajari saat ini, yakni konsep pemberdayaan masyarakat. Nah, karena memang pada saat ini ya, pembangunan kesehatan itu sebenarnya bukan hanya pembangunan kesehatan ya, tetapi pembangunan masyarakat secara keseluruhan hampir semuanya sekarang mengikut sertakan isu kesehatan gitu. Jadi masyarakat itu dituntut untuk meningkatkan derajat
kesehatannya secara mandiri, dan pemerintah juga mensupport kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Karena memang sepertinya sudah menyadari ya, karena untuk pembiayaan kesehatan itu paling besar porsinya biasanya di pengobatan. Sedangkan kenapa kita mulai berpikir mengapa masyarakat itu perlu diorganisasikan, perlu diberdayakan, karena ya tentu saja biaya untuk mengorganisasikan, memberdayakan masyarakat supaya mereka tetap hidup dalam kondisi sehat itu jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pengobatan gitu. Selanjutnya kita berbicara mengenai empowerment ya. Empowerment ini adalah pemberdayaan masyarakat ya bahasa Indonesianya. Mengapa kita perlu untuk memberdayakan masyarakat? Ya karena kita perlu untuk menumbuhkan potensi masyarakat. Masyarakat itu kalau dininaboboin terus, dimanjakan gitu ya, dikasih pembiayaan terus gitu ya, jaminan untuk pembiayaan kesehatannya terus-menerus gitu ya, tanpa disadarkan bahwa sebenarnya makna sehat itu jauh lebih penting gitu. Nah, maka di sini kita melakukan kegiatan empowerment atau pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan potensi di masyarakat bahwa masyarakat itu sebenarnya bisa hidup mandiri, hidup sehat, nggak hanya melulu untuk tergantung kepada jaminan kesehatan yang ada gitu. Walaupun mungkin sekali-kali membutuhkan jaminan kesehatan, tetapi tentu saja tidak dilakukan secara terus-menerus ya. Karena kalau terus-menerus pemerintah yang nantinya akan rugi gitu, dalam pembiayaan kesehatan. Kemudian proses empowerment ini juga membantu masyarakat untuk menjadi berdaya ya. Melalui apa? Melalui pengembangan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu bertumpu pada kebutuhan di masyarakat. Masyarakat butuh diberdayakan dalam sisi apa gitu. Masyarakat ini misalnya pada saat ini mungkin isu yang sangat familiar itu adalah mengenai stunting gitu ya. Jadi di mana-mana pemerintah itu membuat kebijakan yang terkait dengan stunting. Di bidang pertanian dan pangan ada kebijakannya gitu ya. Kemudian di bidang kesehatan ada juga kebijakannya ya, mulai dari bagaimana menjamin kesehatan reproduksi gitu ya. Kemudian bagaimana menjamin agar remaja-remaja nanti siap untuk ketika mereka memasuki usia reproduksi gitu ya, atau bahkan ketika sudah memasuki ibu hamil gitu ya, masa ibu hamil, ibu yang punya bayi dan balita juga demikian gitu ya. Jadi sedemikian rupa program dari pemerintah itu dibuat untuk membuat masyarakat itu semakin berdaya gitu. Yang kedua adalah bantuan teknis dan keuangan ya. Jadi program pemberdayaan masyarakat itu tentunya juga tak lepas dari dukungan bantuan teknis dan keuangan ya. Karena keuangan itu butuh ketika kita mau menggerakkan masyarakat yang mungkin nggak semuanya bisa dilakukan secara sukarela. Ada hal-hal tertentu yang memang tetap harus dikeluarkan pembiayaannya ya. Kemudian untuk bantuan teknis ini biasanya lebih kepada pendamping yang sifatnya bisa memberikan pendampingan atau fasilitasi secara teknis gitu. Misalnya kalau dari bidang pertanian mungkin ada tim dari pertanian yang akan membantu masyarakat bagaimana caranya untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami tanaman yang sifatnya horizontal gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mendidik ya. Jadi fungsi utamanya empowerment itu juga adalah mendidik masyarakat supaya masyarakat mau ya, tahu, mau dan mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai kegiatan pemberdayaan masyarakat ini salah dalam penerapannya gitu. Sehingga masyarakat mengalami ketergantungan. Kalau demikian berarti program pemberdayaan kita nggak berhasil dong. Karena tujuan pemberdayaan masyarakat kan bikin masyarakat itu jadi mandiri. Tapi kalau masyarakatnya malah jadi tergantung dengan bantuan-bantuan yang kita berikan ya, berarti di sini ada kesalahan kita sebagai fasilitator dalam memberdayakan masyarakat. Nih, dalam public health
ya atau dalam kesehatan masyarakat konsepnya ya ada faktor resiko ya yang menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat ya. Namanya disebut sebagai social determinant ya. Jadi social determinant ini adalah penyebab-penyebab yang sifatnya sosial di masyarakat yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Apa saja social determinant ini? Misalnya mulai dari kemiskinan, misalnya ya faktor pekerjaan, pengangguran gitu ya, kemudian pendidikan, status kesejahteraan masyarakat ya. Ini adalah contoh social determinant yang akan mempengaruhi permasalahan kesehatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Misalnya kita ambil contoh saja di sini adalah kemiskinan gitu. Kita kaitkan dengan permasalahan stunting. Permasalahan stunting itu salah satu penyebab langsungnya adalah intake makanan yang bergizi bagi bayi balita itu tidak adekuat atau tidak cukup gitu. Nah, jadi kalau ditelusuri lebih lanjut, ketika dilihat di lapangan ternyata memang banyak hasil riset menemukan bahwa anak-anak yang stunting ini sebagian besar memang karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi mereka tidak mampu untuk menyediakan asupan makanan yang bergizi bagi bayi balitanya gitu ya. Pun juga bayi balita mungkin bayi itu masih menyusu kepada ibunya gitu ya. Tetapi ketika air susu yang dihasilkan oleh ibu ini tidak didasarkan pada intake makanan yang bergizi juga bagi ibu, maka juga akan mempengaruhi status kesehatan si bayi dan balita seperti itu ya. Jadi ada penyebab langsung, ada penyebab langsung, hal-hal yang sifatnya permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat, ternyata permasalahan-permasalahan sosial tadi itu menyebabkan lingkaran ketidakberdayaan ya di masyarakat. Misalnya, tingkat pendidikan yang rendah itu akan mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan ya tentu saja ya. Pasti pekerjaan-pekerjaan yang didapatkan juga akan sebanding dengan tingkat pendidikan seseorang ya. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka jenis pekerjaan gitu ya, salary yang akan didapatkan dari pekerjaannya mungkin akan cenderung lebih tinggi gitu. Nah, maka hal ini akan mempengaruhi juga sosial ekonomi di masyarakat ya. Tingkat pendidikannya rendah akan mempengaruhi sosial ekonominya yang rendah juga ya. Sosial ekonomi yang rendah ini biasanya juga akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat ya. Masyarakat dengan pendapatan yang ada, maka akan mikir-mikir juga ya ketika mau mengeluarkan pembiayaan untuk membeli makanan ya atau asupan gizi ya sehingga nanti juga akan mempengaruhi derajat kesehatan. Bisa juga dengan sosial ekonomi yang rendah mungkin mereka hanya mampu untuk hidup atau bermukim di wilayah yang entah kumuh gitu ya atau yang padat penduduknya yang mungkin akan menimbulkan resiko-resiko kesehatan juga gitu. Nah, ketika derajat kesehatan kita turun, maka produktivitas kita juga akan turun gitu ya. Kalau kita sakit-sakitan gimana mau masuk kerja gitu. Kalau nggak masuk kerja bagaimana produktivitas kita meningkat, bagaimana kita bisa dapat salary yang cukup dari pekerjaan kita gitu. Sehingga ini menjadi permasalahan di masyarakat mengapa kita perlu memutus rantai lingkaran ketidakberdayaan ini ya. Oke, lingkaran ketidakberdayaan tadi sebenarnya itu bisa diubah gitu ya atau diperbaiki dengan cara kita melakukan social protective factor gitu ya. Jadi kita membuat faktor proteksi ya untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang sifatnya sosial tadi yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah community empowerment ya. Jadi kita memberdayakan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah community capacity, meningkatkan kapasitas masyarakat ya. Apa yang masyarakat tidak tahu gitu. Mungkin tadinya konsepnya makanan yang baik itu adalah makanan yang mahal misalnya ya.
Tetapi sebenarnya ketika kita tingkatkan kapasitas masyarakat, pengetahuan masyarakat, ternyata untuk hidup sehat itu ya nggak harus modalnya mahal gitu. Kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah, kita bisa melakukan upaya peningkatan ketahanan pangan di rumah dengan cara yang sederhana. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi masyarakat. Keterampilan juga perlu ditingkatkan ya di masyarakat karena melalui keterampilan ini juga bisa meningkatkan produktivitas dari masyarakat itu sendiri gitu. Yang tadinya mungkin hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi ketika dikasih keterampilan, dilatih gitu ya, akhirnya dia mampu berwirausaha gitu ya dan lain-lainnya. Sehingga produktivitasnya jadi meningkat. Kemudian social cohesion. Social cohesion itu jadi semacam bagaimana masyarakat itu bisa saling membantu, saling mensupport ya anggota masyarakatnya yang lain sehingga eh, baik dari sisi ekonomi gitu ya, pendidikan ataupun kesehatan itu bisa disupport. Kemudian ada yang namanya collective efficacy ya, jadi kepercayaan secara kolektif gitu ya dari masyarakat bahwa mereka mampu untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada gitu. Misalnya kayak sekarang kan masih musim corona ya. Jadi kalau misalnya di desa itu ketua RT-nya atau kepala desanya itu aktif, maka apa namanya program pencegahan penularan COVID itu bisa dilakukan. Jadi masyarakat secara bersama-sama itu mampu untuk meningkatkan diri ya kepercayaan dirinya bahwa mereka mampu melawan corona gitu. Caranya gimana? Dengan tracing, dengan tracking gitu ya. Sehingga masyarakat ini juga bisa selalu hidup dalam kondisi sehat. Kemudian juga meningkatkan sense of community ya. Nah, ini biasanya kalau di daerah perkotaan ini agak-agak gimana gitu ya. Karena mungkin tetangga aja mungkin nggak saling kenal satu sama lain ya. Sehingga mungkin agak sulit ini diterapkan di lingkungan perkotaan yang kayaknya mungkin tertutup gitu. Tetapi kalau di lingkungan perkampungan gitu ya atau masyarakat biasa yang biasa saling berinteraksi gitu ya, ini sangat mungkin untuk dilakukan ya. Jadi kita meningkatkan kepekaan kita terhadap permasalahan yang ada di lingkungan kita. Dan yang terakhir itu adalah social capital ya. Jadi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tentunya kita butuh modal ya. Jadi kayak di konsepnya Posyandu misalnya ya itu ada dana sehat gitu. Jadi dana sehat itu didapat dari mana? Ya dari masyarakat itu juga. Untuk apa? Ya nanti dikembalikan untuk masyarakat gitu. Jadi bisa dalam bentuk program gitu ya dikembalikannya atau bisa dalam bentuk bantuan yang lainnya. Ya, jadi ini bisa dilaksanakan. Nah, kalau kita sudah melakukan sosial protektif tadi gitu ya, maka kita bisa mengupayakan untuk keluar dari lingkaran ketidakberdayaan kita tadi, sehingga kita masuklah ke lingkaran keberdayaan, di mana kita memiliki tingkat pendidikan yang bagus gitu ya. Tingkat pendidikan yang bagus ini bukan hanya dilihat dari ijazah yang didapatkan gitu ya atau latar belakang pendidikan terakhir yang ditempuh gitu, tetapi bisa juga tingkat pendidikan secara informal gitu. Jadi lebih ke keterampilan atau lain-lainnya gitu ya yang bisa meningkatkan daya dukung terhadap pemberdayaan masyarakat. Sehingga nanti sosial ekonominya bisa bagus, derajat kesehatannya bisa bagus, sehingga produktivitasnya juga bisa meningkat ya. Jadi kita harapannya bisa masuk ke lingkaran keberdayaan. Nah, selanjutnya tentunya dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat itu namanya empower. Berarti ada power yang menjadi pemeran utama di situ ya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah tergantung pada pola kepemimpinannya, bagaimana pemimpin itu memperhatikan gitu ya, mengayomi, kemudian membuat program-program yang memang bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah tergantung juga dari inisiatif individu atau kelompok. Jadi dua belah pihak ya dalam kegiatan empowerment ini tidak hanya dari pemimpin atau fasilitator, tetapi dari kelompok masyarakatnya sendiri itu mau ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau ini udah terjadi, maka dalam prosesnya ya, asimilasi atau proses-proses lainnya dalam pemberdayaan masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan baik. Artinya ada ketertarikan antara dua belah pihak gitu. Nah, kalau sistem pemberdayaan masyarakat ini udah dilaksanakan dengan baik, maka harapan kita adalah terbentuknya self-directed action. Self-directed action itu adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Jadi, self-directed action ini hampir sama maknanya dengan kemandirian. Nah, kondisi yang mendorong self-directed action atau yang mendorong kemandirian di masyarakat, yang pertama adalah masyarakat merasa tidak puas ya dengan kondisinya. Mungkin mereka berpikir, aduh, kita hidup di lingkungan yang kumuh, banyak sumber penyakit gitu ya, kemudian kita harus berusaha untuk keluar dari sini gitu. Kita harus berusaha untuk sehat sehingga kita perlu untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ya. Nah, kemudian selain itu juga masyarakat menyadari kebutuhan mereka akan kesehatan gitu. Makin tinggi kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, maka makin mereka mengupayakan ya, mulai dari mencari informasi, kemudian mereka akan membentuk sikap, bahkan pada akhirnya mereka akan melakukan praktek untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga adalah karena mereka sadar bahwa mereka punya potensi, mereka bisa keluar dari lingkaran ketidakberdayaan tadi, sehingga dari sini akan muncullah self-directed action, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, siapkah petugas untuk memberdayakan masyarakat? Gitu. Karena pemberdayaan masyarakat kan nggak hanya tergantung pada si masyarakatnya itu sendiri, tetapi juga tergantung pada fasilitatornya atau petugas gitu ya. Nah, maka si petugas ini harus menyiapkan diri, memposisikan diri sebagai mitra yang pertama, gitu ya. Bukan sebagai orang yang paling pintar, yang tahu masalah masyarakat, kemudian dia yang mampu untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Bukan begitu, tetapi sebagai mitra. Mitra berarti posisinya sama, gitu ya, antara masyarakat dan pelaku utama, ya. Maksud saya antara masyarakat dan petugas itu posisinya sama ya. Masyarakat adalah pelaku utamanya, sedangkan petugas itu adalah pendampingnya gitu. Jadi si petugas belajar dari masyarakat apa sebenarnya permasalahan yang ada di masyarakat, lalu masyarakat dan pendamping ini akan sama-sama memecahkan ya. Kira-kira di masyarakat potensinya apa, lalu nanti dari sisi pendamping kira-kira program pemberdayaan yang akan dilakukan itu seperti apa. Kemudian selanjutnya petugas mempunyai keterampilan bekerja sebagai mitra kerja. Ya tadi ya, jadi posisinya adalah setara karena sebagai mitra kerja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada inti dari pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat. Tadi kita sudah mengulas mengenai bagaimana konsepnya empowerment, siapa saja yang terlibat gitu ya. Dan sekarang kita sampai kepada apa dan bagaimana pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan masyarakat ya. Yang pertama pendekatannya adalah pendekatan direktif ya. Jadi dalam pendekatan direktif ini petugas mempunyai wewenang dan fasilitas. Artinya petugas ini dilihat sangat tahu segalanya ya. Dia punya wewenang, dia punya fasilitas, dia tahu permasalahan masyarakat, dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ilustrasinya terlihat di gambar ini. Jadi ada pemimpin ya, dia ngomong gini 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 gini, kemudian masyarakatnya mendengarkan ya. Jadi dia lebih ke sifatnya instruktif ya kalau dilihat di sini.
Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan non-direktif, ya. Jadi masyarakatnya lebih tahu kebutuhannya dan petugasnya memahami kearifan lokal. Artinya di sini sama-sama ya, kayak konsep di self-directed action tadi, konsep pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat dan fasilitator itu posisinya setara, ya. Jadi kalau kita lihat di sini pendekatan non-direktif itu melibatkan unsur dari masyarakat, ya, ketika masuk dalam proses pemecahan masalah. Di ilustrasinya terlihat ya bahwa ada perwakilan dari masyarakat yang berdiskusi, ada fasilitatornya juga. Kemudian juga ada masyarakat yang juga mungkin bisa menyaksikan jalannya kegiatan fasilitasi. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam seberapa besar porsinya ya peran masyarakat dan peran pemerintah, kalau yang di direktif ya pendekatan direktif itu porsi pemerintahnya lebih besar. Ya, jadi karena pemerintah yang serba tahu tadi ya, pemerintahnya mampu menyelesaikan masalah dan seterusnya. Sedangkan kalau di pendekatan non-direktif itu porsi masyarakatnya justru lebih besar. Artinya masyarakatnya ikut terlibat ya. Sebelum kita melakukan program pemberdayaan masyarakat, justru mereka dilibatkan ya. Mereka ditanya masalahnya apa, kemudian potensinya apa, lalu kita cari bersama-sama solusi permasalahannya. Nah, jadi demikian bagaimana kita melakukan program pemberdayaan masyarakat, ya sebaiknya memang kita mulai dari pendekatan direktif dulu. Karena kalau mau menunggu non-direktif artinya gerakan dari masyarakat itu mungkin agak sulit juga gitu ya. Nggak mungkin kita doain, cukup kita doain terus masyarakatnya berubah, nggak bisa juga gitu. Tetapi lebih kepada kita mulai dulu inisiasi, kemudian pelan-pelan kita lepaskan masyarakat, lepaskan dalam hal di sini artinya ikut sertakan masyarakat dengan porsi yang lebih besar gitu. Bukan berarti kita melepaskannya sama sekali gitu. Sehingga nanti lama-lama masyarakat ini bisa menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya. Nah, untuk implementasinya, kalau kita lihat di sini, direktif dan non-direktif itu pendekatan direktif dan non-direktif. Kalau dilihat dari bentuk kegiatannya, yang direktif itu lebih instruktif ya tadi, instruktif, komando, kemudian dia yang memobilisasi masyarakat. Masyarakatnya sebagai objek ya, atau penerima atau pelaksana dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian petugasnya sebagai pelaku ya, pelaku dalam pemberdayaan masyarakat artinya dia yang tadi serba tahu, dia yang mendorong menggerakkan masyarakat. Kemudian interaksinya sifatnya atasan dan bawahannya. Jadi apa yang diinstruksikan itu yang dikerjakan oleh masyarakat. Sedangkan kalau yang non-direktif itu sifatnya memfasilitasi, mendampingi ya masyarakat tuh sebagai subjek, artinya sama-sama berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Petugas hanya sebagai pendamping dan interaksinya bersifat setara. Ya, jadi tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Walaupun mungkin petugasnya pendidikannya lebih tinggi, tapi di sini sifat interaksinya setara, gitu ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Kemudian dari segi waktu untuk pendekatan direktif tentu saja kalau dikasih instruksi kan cepat ya perubahannya ya. Jadi dia butuh waktunya singkat, sedangkan non-direktif itu butuh waktu yang lama. Ada penyesuaian gitu ya, ada tahap peningkatan motivasi masyarakat, barulah nanti tahap implementasi dan mungkin waktu yang digunakan untuk melihat hasil pemberdayaan masyarakat itu juga akan lebih lama ya. Sedangkan untuk perubahan perilakunya, kalau dengan pendekatan direktif ya mungkin dia berubah ya, tapi tidak berkelanjutan. Artinya ketika sudah tidak ada instruksi lagi, pengawasan sudah mulai kendor, maka kemungkinan besar perilakunya bisa balik lagi ke awal gitu. Sedangkan kalau yang non direktif itu berkelanjutan ya, sifatnya berkelanjutan. Karena perubahannya tadi secara mandiri dimulai dari kesadaran masyarakat,
Mereka bertahap, memiliki keinginan, kemampuan, akhirnya mampu menerapkan. Sedangkan untuk target petugas ya, di pendekatan direktif itu tercapai ya. Artinya masyarakat tuh berubah bahkan dalam waktu yang singkat ya, tetapi tidak ada proses pemberdayaan. Artinya masyarakat tuh tidak terlalu terlibat dalam proses perubahan dalam dirinya gitu. Sedangkan kalau yang non-direktif itu mungkin dalam waktu dekat itu seolah-olah dia hasilnya nggak tercapai gitu. Tetapi sebenarnya ada proses pemberdayaan dan dalam waktu yang lama ini akan terlihat hasilnya seperti apa. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pendekatan direktif itu ada beberapa kelebihan. Antaranya perubahan perilakunya cepat, efektif dan efisien gitu. Cepat ya, cepat mengalami perubahan dan cukup efisien gitu. Karena waktunya sedikit, mungkin biaya yang dikeluarkan juga sedikit gitu. Dan cenderung lebih mudah. Sedangkan kelemahannya perubahan perilakunya bersifat semu. Jadi sekarang berubah mungkin karena dikasih instruksi. Tapi lama-lama tadi karena tidak ada kesadaran mereka balik lagi ke perilakunya. Perubahannya karena keterpaksaan ya, sehingga sifatnya sementara atau temporer dan tidak permanen. Sedangkan kalau pendekatan non-direktif itu kelebihannya dia perubahan perilakunya permanen ya. Jadi walaupun mungkin dari 100 orang yang dikasih edukasi misalnya ya, hanya 30% yang mengalami perubahan dan mudah-mudahan 30% ini perubahannya sifatnya permanen karena ini didapat dari proses belajar gitu di masyarakat. Kemudian perubahan perilaku terjadi secara sukarela dan alternatif tindakannya beragam. Artinya kalau kita mau mengubah perilaku karena tadi ada proses pembelajaran di masyarakat, jadi masyarakatnya bisa kreatif gitu untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Kemudian kelemahannya tetapi tidak efisien ya karena waktunya lama, mungkin biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar dan cukup sulit gitu. Karena memang tantangannya seperti itu, mengubah perilaku masyarakat tidak semudah mengubah membalikkan telapak tangan gitu. Jadi sulit. Kemudian lambat terjadi perubahan perilaku ya karena dia butuh proses. Mulai dari tahap awareness, interest gitu ya. Kemudian ada tahap evaluation sampai dengan tahap trial and error atau tahap praktek. Nah, kalau kita lihat dari konsep pendekatan yang udah kita bahas tadi, sebenarnya proses direktif dan non-direktif itu bisa dilakukan secara berkelanjutan ya. Kita mulai aja dulu dengan direktif, lalu perlahan-lahan kita arahkan ke non-direktif ya. Karena masyarakat itu kadang kalau nggak sedikit dipaksa di depan ya nggak mulai-mulai gitu ya. Kemudian bukan berarti mentargetkan 100% non-direktif, tetapi regulasi tertentu tetap diharapkan. Artinya tetap ada direktifnya di situ, nggak bisa menargetkan 100% non-direktif. Walaupun mungkin idealnya adalah non-direktif gitu, karena perubahannya sifatnya bukan karena keterpaksaan alias sukarela gitu ya, sehingga perubahan perilakunya juga akan lebih permanen. Tapi tadi perlu diingat, kondisi masyarakat itu enggak semuanya nyadar gitu ya, kalau di Indonesia terutama. Oke, saya rasa cukup. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di forum diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.